Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nahrawi dengan NIM 4232301039. Baik, di sini saya akan melanjutkan simulasi simgenik pada kondenser atau feed water heater. Untuk yang pemanas kondenser itu, step pertamanya reset dan pastikan pemanas pada LP dan HP pada posisi reset. Kalau udah pada posisi reset semua LP dan HP-nya, kita masuk ke step yang kedua. Tutup dan pastikan tertutup extraction move-nya. Step yang ketiga, buka atau pastikan terbuka extraction dan drain valves-nya. Jadi pada extraction drain valves-nya ini kita buka semua, kita open kan. Kita buka. Kalau udah, kita masuk ke step yang keempat. Atur atau pastikan LP heatersnya 1-4 normal dan titik setel pengontrol darurat untuk di setel ke normal 0,0 cm, untuk yang emergensi 7,07 cm. Untuk yang normal, emergensi untuk emergensi 7,0 cm. Nah, baik, kalau udah kita ubah ini ya, titik setel pengontrol daruratnya, kita masuk ke step yang kelima, yang dimana atur LP heaters 1-4 pengontrol level normal dan darurat di auto. LP heater 1-4 kita buat ke auto normal. Kalau udah, kita masuk ke step yang ke-6. Atur atau pastikan titik setel pengontrol level normal dan darurat LP heaters 6 dan 7 diatur ke normalnya 0,0 cm, untuk yang emergensinya 7, cm. Kita atur, kita setel pengontrol level normalnya dan darurat LP heatersnya 6 dan 7 diatur ke normalnya 0,0. Kalau udah, yang emergensinya 7,0 cm. Kalau udah kita ubah ininya, kita masuk ke step yang kelima. Atur LP heatersnya 1-4 pengontrol level normal dan darurat di auto. LP heatersnya kita atur 1-4 ke auto. Step yang ke-8, pastikan tingkat di tangki penyimpanan kondenser. Step yang ke-8, pastikan tingkat di tangki penyimpanan kondenser lebih baik
9. Atur atau pastikan set point pengontrol norm makeup ke 0 cm. Ini ya, kita atur makeupnya menjadi 0,0 cm. Nah, kalau udah, kita masuk ke step yang ke-10. Atur controller the norm makeup di auto. Kita atur ini ya, norm makeupnya itu ke auto. Kita masuk ke step yang 11. Atur atau pastikan controller the makeup controller sekitar min 3,0 cm bias. Jadi kita ubah ininya, kondenser makeupnya itu kita buat ke minus 3,0 cm bias. Min 3,0 cm bias. Nah, kalau sudah, kita masuk ke step yang ke-12. Atur controller makeupnya di auto. Selanjutnya kita masuk ke step yang ke-13. Atur atau periksa set point aliran kondenser ke 6 cm dan tempatkan di auto. Kita periksa set point aliran kondensernya ke 6 cm dan tempatkan di auto. Dan 6 cm auto. Udah, kita lanjut ke step ke-14. Start satu pompa transfer kondenser. Start satu pompa kondenser. Nah, kalau udah, selanjutnya kita masuk ke step yang ke-15. Pastikan semua katup inlet dan outlet pemanas air umpan terbuka dan katup bypass tertutup. Kita pastikan katup inlet dan outletnya pemanas terbuka dan katup bypassnya tertutup. Kita masuk ke step yang ke-16. Untuk pompa kondenser, pertama yang akan dimulai, buka katup throttle hingga sekitar 20%. Ya, sekitar 20%. 17. Start pompa kondenser pertama. Start pompa kondenser pertama. Start. Kita start. Masuk step yang ke-18. Buka katup debit pompa kondenser hingga 100%. Nah, selanjutnya kita masuk ke step yang 19. Atur atau pastikan mode con pilih satu pada kontrol elemen. Kita atur kode con mode selectnya itu ke satu elemen. Nah, kalau udah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke step 20. Atur atau pastikan diarator level di 0,0 cm. Ya, pada bagian ini kita pastikan semua 0. Lalu langkah berikutnya, sesuaikan output pengontrol diarator level untuk menetapkan ke level normal pada 0,0 cm. Ya, sini. Selanjutnya, ketika level DA berada pada 0,0 cm, tempatkan pengontrol level diarator di auto. Kita autokan diarator levelnya.
Selanjutnya itu ada buka katup dalam condensate polyser. Nah, pada bagian ini kita buka katupnya, file open, kita tunggu sebentar. Kita di maksimal 100% katup terbuka. Oke, baik, kita lihat sudah 100% dan di sini sudah merah tandanya terbuka pada katup condensate polyser. Selanjutnya, step selanjutnya itu buka katup luar condensate polyser. Kita buka katup luarnya, kita outlet valve-nya. Ini selanjutnya tutup katup condensate polyser. Setelah kita buka, kita tutup kembali dan dia di angka 0,0%. Selanjutnya itu ada step yang ke-24, sesuaikan set point diarator emergency flow sekitar 5,0. Nah, di diarator emergency overflow kita atur di 5,0 cm. Kita klik pada bagian ini agar dia naik. Kurangi 1, ya sudah menjadi 5,0 cm. Setelah itu langkah terakhir yaitu atur pengontrol diarator emergency overflow di auto. Nah, pada bagian ini kita autokan. Kita lanjut ke turbine gland seal steam system. Ini di instruktur turbine gland seal system. Langkah yang pertama itu kita ke periksa sistem segel uap perpipaan dan keselarasan katup sebelum siap beroperasi. Nah, kita perhatikan semua di sini apakah dia sudah selaras per katup-katupnya untuk siap dioperasikan. Langkah selanjutnya yaitu buka atau pastikan buka penutup vakum kondensor. Nah, kita buka pada bagian ini, kita buka katup dari kondensor. Selanjutnya itu ada buka pelindung sistem penyuplai uap bantu. Kita kembali ke seal system green, seal system ya pada bagian ini. Lalu kita buka penutup vakum kondensor. Kita buka penutup katup kondensor. Kondensor. Lalu kita buka pelindung sistem penyuplai uap bantu atau open the gland system supply from out system. Pada bagian ini kita buka. Nah, selanjutnya open the gland steam supply from main system. Nah, kita cari di mana pada bagian main system. Pada bagian ini kita open. Lalu kelima itu ada open the gland steam supply from CR isol valve. Kita cari di mana? Di sini ya. Gland STM supply from ya, kita openkan. Lalu yang keenam, jalankan satu gland steam condenser X blower. Kita jalankan salah satu saja antara yang north atau yang south. Kita ambil yang north. Langkah yang ketujuh sudah kita jalankan. Langkah yang ketujuh,
jalankan pompa vakum kondensor bagian timur. Kita balik ke kondensor vakum steam green. Nah, yang sini kita lanjutkan ke start the east condenser vacuum pump atau jalankan pompa vakum pada bagian timur. Nah, kita pilih yang ini, kita hidupkan, kita jalankan. Kita start, oke. Step yang selanjutnya itu start the west condenser vacuum pump. Kita jalankan yang bagian baratnya. Pada bagian ini kita jalankan, kita start. Lalu tutup katup pengaman vakum kondensor. Langkah selanjutnya, pastikan vakum kondensor meningkat hingga lebih dari 0,9 bar. Nah, pada bagian ini bisa dilihat dia di 0,9 bar. Kondensor vakum berarti sudah meningkat. Langkah terakhir yaitu ketika vakum kondensor sudah stabil, hentikan satu pompa vakum kondensor untuk menghemat daya tambahan. Nah, dari antara dua vakum ini kita stop salah satu untuk menghemat biaya tambahan jika kita menghidupkan keduanya. Baik, oke. Selanjutnya kita ke feeder water system. Tadi itu di turbin blind seal system, yang kita lanjut ke feeder water system. Oke, kita lanjut ke feeder water system. Di feeder water system ini kita akan membuka di FW overview. Di sini dikatakan tutup feeder water inlet dan bypass valve untuk feeder water heater. Ini memungkinkan startup FW control valve mengatur aliran ke boiler. Tombol in terletak di pojok kanan atas. Nah, pada bagian ini kita close. Kita tutup. Ya, kita close. Dia sudah close. Selanjutnya verify DDA level is normal. Kita ke count overview blue. Kita ke overview, count overview, ya. Di sini. Oke, count overview, pastikan level DA normal. Nah, pada DA level 0,0 berarti sudah normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Penil Steven. Perkenalkan, nama saya Penil Steven dan saya akan melanjutkan materi tentang feed water system. Step 3, kita ke FW Master Blue. FW Master di bagian blue ini. Terus kita select jadi satu elemen dari 3 elemen, kita ubah jadi satu elemen. Itu yang tadi. Nah, seperti ini. Ini semua. Terus langkah selanjutnya kita sesuaikan atau pastikan output pengontrol startup FW control valve ada 0% manual di sini. SP. Dan selanjutnya kita ke BVA di LT Blue. Kita ke BVA LT Blue. Kita nyalakan salah satu oil aux pump-nya. Oke, langkah selanjutnya kita ke BVPB dan memulai juga melakukan hal yang sama, menyalakan salah satu aux oil pump-nya. Dan juga step ke-7,
kita ke BFPC dan kita tekan lagi kita nyalakan salah satu aux oil pump seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita pilih salah satu dari BFP A, B, C, kita buka salah satu dan kita hidupkan Econo inletnya, kita tekan open. Sudah, setelah itu kita pastikan terbuka kartu BFP Resir. Selanjutnya kita di restrict valve ini, kita tekan open, kita pastikan terbuka bukan dalam posisi auto. Setelah itu kita tutup, pastikan kartu BFP discharge ditutup. Discharge valve ini kita pastikan close, kita tekan close. Baik, kita tunggu. Baru kita pastikan BVPA hydraulic coupling ini di 0% outputnya dan dia dalam bentuk manual. Baik, langkah selanjutnya kita pastikan kita mulai BVPA. Kita tekan start di sini, lalu di discharge valve juga kita tekan open. Baru atur perlahan output pengontrol BFP hydraulic coupling hingga 40%. Kita tekan SP-nya jadi 40. Delta kita naikkan 40 seperti yang di video. Baik, sudah. Setelah itu kita ke FW Master, ke main menu lagi, kita kembali ke main menu. Main menu, lalu light blue-nya itu di FW Master, tekan. Dan kita sesuaikan output pengontrol startup FW control valve untuk menaikkan level drum hingga kira-kira di atas 15 cm. Kita di bagian sini, di outputnya kita ketik, kita setting menjadi 15 cm. Oke. Sudah, setelah itu kita lanjut ke langkah bagian selanjutnya, boiler water circulating pumps. Kita buka boiler circulating water pumps di main menu, tekan sini, lalu kita start first BWCP. Kita start satu BWCP, bagian sini kita start. Pertama kita buka dulu kartu 33 ini, kita buka, kita tekan open. Kita pastikan buka, ini membutuhkan waktu sekitar 30 detik. Pompa tidak akan hidup sampai kartu ini terbuka. Jadi kita tekan dulu 33-nya. Kita pastikan terbuka boiler circulating suction valve. Kita tunggu sampai berwarna merah. Baik.
sudah berwarna merah, kita nyalakan salah satu BWCP, kita tekan start. Kita pilih A di sini, kita tekan start di boiler circle A. Kita tekan start. Lalu kita monitor level drum sekitar 0,5 min 0,5 cm. Di atas ini kita cek jadi min 0,5 seperti di gambar sini, sekitar min 0,5 cm. Baik, langkah selanjutnya kita start BWCP kedua. Setelah sudah mencapai min 0,5, kita start BWCP kedua. Sudah, kita start BWCP kedua. Setelah kita start, kita adjust, kita pastikan, kita setting drum level menjadi min 7,5 cm. Tadi sebelumnya min 0,5, kita pastikan ini menjadi min 7,5. Kita bisa menyesuaikan itu di output pengontrol startup FW control valve jika perlu untuk menetapkan level. Jika kita mengisi drum secara berlebihan, kita dapat membuka mass slowdown pada tampilan boiler di sini. Kita tunggu sampai min 7,5. Ini sudah min 7,5. Kita ke FW master light blue, main menu lagi, lalu kita close, kita pastikan close startup FW control valve, setting ke manual. Baik, itu presentasi dari saya. Terima kasih.